Baik, selamat sore, siang, malam, pagi, Pak dosen. Di sini saya akan presentasikan artikel yang sudah saya buat. Berjudul artikel WiFi 6 oleh saya, Ferdinand Piori dengan NIM 672020131. Baik, akan saya mulai. Di dalam dunia teknologi, kita sering dihadapkan pada nomenklatur aneh yang seringkali sulit dipahami dan dijelaskan. Di sini untuk contoh spesifiknya kita ambil di WiFi. WiFi 6. WiFi juga telah diperkenalkan standar WiFi baru yang membawa jumlah perbaikan baru. Standar WiFi baru disebut WiFi 6. Apa itu WiFi 6? WiFi 6 adalah standar terbaru WiFi yang menghadirkan sejumlah peningkatan kecepatan, keamanan, dan konektivitas. Standar WiFi terbaru saat ini yang digunakan adalah 802.11ac yang mungkin Anda perhatikan pada spesifikasi router atau smartphone Anda. Standar baru yang akan menggantikan ini dalam waktu dekat disebut 802.11ax. Namun karena nomenklatur ini sangat membingungkan, WiFi Alliance telah memberi sistem penomoran sederhana untuk WiFi yang akan membuat lebih mudah dipahami oleh konsumen. Karena versi terbaru dari standar WiFi 802.11ax adalah generasi ke-6, itu disebut sebagai WiFi 6. Berikut adalah semua standar WiFi yang dirilis hingga sekarang dalam urutan kronologis terbalik. Berikut, Pak. Oke, untuk yang selanjutnya, apa sih manfaat dari WiFi 6 standar? Berikut ini semua peningkatan yang akan Anda dapatkan. Yang satu, jelas peningkatan kecepatan. WiFi 6 membawa peningkatan kecepatan yang signifikan. Pada dasarnya, perangkat WiFi 6 akan dapat mengemas lebih banyak data dalam ruang spektrum yang sama. Ini dimungkinkan oleh chip baru yang jauh lebih kuat dan mampu daripada versi sebelumnya. Untuk yang kedua adalah peningkatan penggunaan spektrum. Standar WiFi 6 baru akan beroperasi di saluran 2,4 GHz dan 5 GHz. Ini berarti Anda akan menguntungkan tidak hanya memiliki konektivitas jarak jauh, tapi juga throughput data yang lebih tinggi. Untuk yang ketiga adalah perbaikan MU-MIMO atau multi user multiple input multiple output adalah teknologi yang menggunakan titik akses WiFi untuk terhubung ke beberapa perangkat sekaligus. WiFi 6 ini dengan WiFi 6 meningkatkan jumlah perangkat yang secara bersama dapat terhubung sumber. WiFi standar WiFi 5 mendukung 4 perangkat. Itu juga hanya untuk downlink. Standar WiFi 6 baru yang akan memungkinkan 8 perangkat secara bersamaan ke titik akses, dan itu berfungsi untuk koneksi downlink dan uplink. Untuk yang keempat adalah perbaikan OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access, adalah peningkatan teknologi lain yang akan meningkatkan efisiensi, latensi, dan throughput. Yang kelima adalah BSS Coloring, adalah salah satu peningkatan besar dengan standar WiFi 6 yang baru. Untuk yang terakhir adalah Target Wake Time atau TWT, fitur baru yang luar biasa yang bagus untuk ketahanan masa pakai baterai di perangkat seluruhan. Saat ini, ketika beberapa orang terhubung ke titik akses yang sama dan menunggu giliran mereka untuk menerima data, mereka semua tetap berpotensi dan menghabiskan masa pakai baterai. Dengan WiFi 6 standar, titik akses ini akan dapat memberitahu perangkat sejalan akan mereka akan menerima koneksi sehingga mereka dapat sleep saat mengantri. Oke, lanjut ke kesimpulan yang terakhir. Seperti yang Anda lihat, WiFi 6 membawa banyak perbaikan. Penerima manfaat terbesar dari perangkatnya adalah era yang ramai di beberapa IP yang melayani terlalu banyak perangkat klien atau ada terlalu banyak IP. Karena WiFi 6 meningkatkan jumlah perangkat yang dapat ditangani oleh IP pada saat yang bersamaan dan mengurangi penurunan dan konektivitas. Ini akan meningkatkan pengalaman Anda secara keseluruhan setiap kali Anda berada di tempat umum seperti konser atau mall atau bandara. WiFi 6 dimaksudkan untuk dunia baru dengan penuh perangkat teknologi pintar. Banyak perangkat pintar di rumah kita. Menurut perkiraan para profesional, satu rumah kota
akan memiliki sekitar 50 perangkat klien dalam waktu dekat. Standar Wi-Fi 6 baru akan memastikan bahwa semua perangkat itu terhubung, menerima data sesuai dengan kebutuhan mereka, dan tidak saling menghalangi. Sekian presentasi dari artikel yang saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam.